tadi? Posterior. Berarti apanya yang di posterior? Roka. Rokannya. Tesnya pakai apa? Examinate. Nah, itu salah ya. This halving posterior. Dikatakan di PPV jika apa? Jika ada dusta. Oke, yuk. Jika dia dilakukan tadi fix halving posterior dextra begini kan, ya kan? Nah, kemudian ada nystagmus ya toh. Nah, kemudian kita lakukan manuver apply. Posisi pertama long sitting, kemudian posisi 1. Ini agar dia ekstensi. Nah, posisi 1 ditunggu 30 detik. Ya, kita melakukan reposisi. Kemudian setelah 30 detik putar. Nah, yes, putar ke kiri 30 detik. Kalau pasien merasa pusing, lebih baik tutup mata. Ya. Kemudian posisinya agak muter kepalamu, kemudian miring. Oke, miring. Oke, sih, agak gini. Nah, agak terlungkup kepalanya. Nah, ini miring. Posisi keempat D 30 detik. Nah, ini tidak pada saat dia duduk, nggak boleh langsung muter. Muter kepala nanti posisi dia duduk. Pegang kepalanya pada posisi ini. Kemudian, yuk 1, 2, 3 duduk. Kakinya turunkan. Oke, baru dia hap. Ya, jadi jangan memelan dulu terus dia berdiri. Ya, kita stabilkan posisinya, baru dia tolehkan ke midline position. Oke, baru boleh buka mata. Lakukan posisi ini maksimum 3 kali. Kalau manuver tidak boleh lebih dari 3 kali. Paham ya? Oke. Nah, atau turun kita sebut canalis repositioning atau apply maneuver modification. Jadi long sitting lagi, agak mundur dikit. Oke. Jadi kita lakukan tes, langsung kita lakukan treat. Up. 1, 2, 3. Oke. Ada nystagmus positionnya, nystagmusnya positif, baru kita langsung positif. Langsung, kamu nggak usah jeda waktu, langsung kita lakukan treat. Oke, putar. Oke, ini. 30 detik masing-masing ya. Siap untuk duduk. Oke. Nah, ya. Duduknya nanti kalau dia sudah stabil, baru kita putar. Oke. Udah. Ini yang modifikasinya. Jadi tidak perlu lagi ada jeda waktu. Oke ya. Lanjut. Nah, ini namanya barbecue maneuver. Barbecue itu untuk PPV apa? Horizontal. Horizontal. Oke, posisi pertama lain, supine lain. Oke. Kalau dia kanan, muter kiri, muter, ya.
posisinya ke kanan, dia diputarnya 1, 2, 3, 1. Oke. 29, 30 detik. Ayo. No. Tengkurap mas. Tengkurap. Nah, oke, santai, relax, kemudian, nah, 30 detik, kiri, oke, 29, 30, pegang kepalanya, miring ke bawah, taruh, iya. Ini kalau pasien benar pusing loh ya. Iya putar-putar barbecue. Kalau kamu pernah nonton barbecue putar kan? Iya. Nah, ya udah putar terus dia. Ya. Oke. Ya. Ini nggak perlu lagi di ini ya, posisinya hanya begini aja. Yuk, duduk. No. Duduk. Up. Ya. Paham? Ini barbecue. Pusing? Hah? Enggak. Makanya kalau saya melakukan ini harusnya bednya lebar. Kalau nggak punya bed lebar, better kamu menggunakan matras, ya di bawah. Jadi pasien nggak jatuh. Next, nah force prolonged sitting. Force prolonged positioning ini biasanya saya gunakan untuk home care karena mudah banget. Ya, putarannya tidak serumit waktu kita melakukan apply maupun barbecue. Oke, kalau force prolonged untuk horizontal atau posterior? Horizontal. Ya. Kemudian langkah pertama, jika dia lesitnya sebelah kiri misalnya, maka dia harus menjatuhkan kepalanya ke sisi lesi. Oke, lesi itu kiri ke kanan, saya pilih kiri. Jatuhkan lesi ke kiri. 1, 2. Ya. Setelah itu pelan-pelan tidur miring ke sisi kiri selama 20-30 detik. Ini kan tadi kiri, berarti dia tidur balik ke sisi kanan. Yuk putar. No. Putar. Ini 20-30 detik udah jatuh ya. Ya. Pertahankan posisi ini semalaman. Nah, tidur. Nggak boleh muter. Tadi udah dijatuhkan ke sisi yang lesi 20-30 detik. Setelah itu dia putar ke sisi kanan, tidur semalaman ke posisi. Kalau dia capek bu, bolehnya adalah hanya begini. Nggak boleh sampai putar lagi. Ya, hanya terlentang atau begini atau begini. Tidak boleh gitu. Lakukan 2-3 malam. Ini untuk home care ya, untuk membantu lebih cepat masuk siotokannya sampai vertigo itu hilang. Ini untuk horizontal atau posterior? Next. Nah, buffoning. Ya, buffoning. Buffoning itu ada namanya geotropik sama apogeotropik. Ini buffoning dilakukan untuk mereka yang bibit posterior, tetapi arah dari nistagmusnya bukan ke kanan atau ke kiri, tetapi arah nistagmusnya ke atas atau ke bawah. Paham? Waktu dilakukan supine roll, tapi nistagmusnya bergeraknya ke arah atas atau ke bawah. Ya, harusnya pada saat supine roll arahnya adalah kanan atau kiri, tetapi justru dia ke atas ke bawah. Ya, jika arahnya ke bawah namanya geotropik side. Ya, nah
geotropic site. Oke, flashingnya yang kanan, maka dia harus menjatuhkannya ke kiri. 1, 2, 3, jatuh 20-30 detik. Kemudian setelah 30 detik dia tengkurap. Nah, berapa? 30 detik. Ini yang geotropik. Kalau apogeotropik begini, tetapi dia harus menengadah. Nah, ini apogeotropik. Paham ya? Paham? Flashing kanan, kalau dia bitingnya ke bawah, berarti geotropik. Setelah dia side, dia harus ke bawah 20-30 detik. Setelah itu dia duduk posisi begini, set, baru kita. Nah, paham ya? Sekarang apogeotropik sendiri jatuh 20-30 detik dulu ya. Iya, 20-30 detik atas menengadah, 20-30 naik, set, putar. Nah, itu apogeotropik. Paham? Ada lagi? Sudah ya? Lagi? Apogeotropik sama ya. Nah, oke. Lakukan ini dalam seminggu 2-3 kali sesi. Setiap sesi 2-3 kali repetisi. Tidak boleh lebih ya. Nah, lakukanlah evaluasi setelah kita melakukan treatment. Paling nggak seminggu sekali kita evaluasi. Evaluasinya pakai apa? Pakai tesnya lagi. Pakai Dix-Hallpike posterior atau pakai supine rock, tergantung dia BBPV-nya yang apa. Nah, dikatakan dia sudah sembuh jika nistagmusnya sudah negatif. Paham? Nah, kalau nistagmusnya sudah negatif, lanjutkan treatmentnya dengan apa? Vestibular rehabilitation. Yang apa aja vestibular rehab? Adaptation, habituation, dan sensory substitution. Tidak boleh dilakukan itu kalau belum negatif nistagmusnya. Paham ya? Paham nggak? Jadi pasien datang itu hanya untuk manuver, tidak boleh diberikan lagi treatment yang lain. Kalau treatment yang lain misalnya infrared, massage boleh? Ya boleh. Tapi treatment untuk balance rehab itu belum boleh sampai nistagmusnya negatif. Paham? Jadi untuk BPPV khusus lakukan dulu terapi manuver. Setelah negatif baru kita lanjutkan ke balance rehab untuk vestibular. Yang tadi dari apa tadi? Adaptation, habituation, sama sensory substitution. Kenapa harus diberikan vestibular rehab itu? Tujuannya untuk mengembalikan fungsi sistem vestibular. Jadi kan fungsi vestibularnya terganggu oleh karena ada otokania. Ya, nah kita mengembalikan, menguatkan sistem vestibularnya kembali sehingga si pasien tidak mudah terjadi re-injury, ya, repetitif. Jadi otokanianya tidak lagi keluar dari uterus. Paham ya? Nah, misalnya mau refresh, yang adaptation itu ngapain? Beradaptasi, artinya ngapain? Exercise-nya berupa apa? Ya berupa adaptation. Visual destabilization. Hah? Visual destabilization. Ya, prinsipnya adalah kita melakukan destabilization ya. Destabilization itu banyak sehingga terjadilah adaptasi terhadap vertigonya. Sehingga si pasiennya terbiasa dengan vertigo. Jadi bukan menjadi larangan kembali pasien untuk bergerak
gerak kanan kiri rotasi kepala. Justru harus sebanyak mungkin dia melakukan gerakan itu untuk bisa beradaptasi. Paham ya? Beda sama HNP. HNP kita nggak boleh gerak fleksi banyak-banyak. Ya, tanpa mencatat itu diskusnya. Tapi kalau di vestibular justru harus terbanyak gerakan yang mengakibatkan dia vertigo untuk terjadi adaptasi. Posisinya apa Bu? Boleh saat dia berdiri, boleh pasien saat dia duduk, dia selalu melakukan begini. Ya, rotasi, lateral fleksi atau stabilization exercise. Ya, itu namanya adaptation. Kemudian setelah adaptation, paket yang kedua namanya habituation. Apa ini habituation? Menghilangkan efek. Apa? Menghilangkan efek yang timbul pasca perubahan. Ayo, yang berani jawabnya. Habituation itu apa ya? Catatanmu piye Bu ini? Menghilangkan efek yang timbul pasca perubahan. Iya, habit itu menjadi terbiasa. Tadi kan dia beradaptasi dulu nih, ya kan? Beradaptasi, setelah itu dia terbiasa. Dengan adanya vertigo itu terbiasa. Jadi habituation itu exercise-nya dari adaptation tapi dimodifikasi. Tadi kan hanya duduk dan berdiri. Nah, habituation dia boleh tengok kanan kiri saat dia berdiri satu kaki, saat dia berjalan sambil dia tengok kanan, tengok kiri. Kemudian jalan tandem, tengok kanan, tengok kiri. Kemudian berdiri di atas matras sambil tengok kanan dan tengok kiri. Paham? Ya. Pokoknya gerakan dasar dari adaptation tetapi ditambah dengan gerakan-gerakan yang lain. Seperti dia berdiri satu kaki, berjalan, kemudian jalan tandem, jalan mundur, dia harus tengok kanan, tengok kiri. Nah, yang ketiga namanya sensory substitution. Ngapain dia? Nah, memaksimalkan yang tidak diblokir. Artinya gimana? Kok tidak diblokir? Nah, jadi sistemnya adalah gini, sensory substitute. Substitute itu kan mengganti, ya kan? Mana yang diblocking itu yang dikuatkan. Misalnya saat dia berdiri di atas matras, yang diblocking siapa? Proprioception. Berarti dia menguatkan sistem vestibular dan visual. Gitu ya. Oh, saat dia pejam mata, berarti yang diblocking siapa? Visual. Berarti dia menguatkan dan propriocepsi. Berarti gerakannya bagaimana? Misalnya berdiri di atas matras, visualnya tutup sambil tengok kanan, tengok kiri. Itu namanya sensory substitution. Oke? Nah, yuk satu persatu. Nah, aduh, mana kamu sini? Yuk, oke. Ini kita melakukan adaptation dulu, oke? Itu misalnya ini ya. Nanti kamu lakukan, ya. Buka mata sambil kita 1, 2, 3, 4, itu ya. Oke. Buka mata lebar-lebar. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Oke, jadi satu kaki coba ya, kepala tengok rotasi kanan kiri. One, koma gimana? One, two, three, four, five, six, seven. Ya, lebih susah ya? Oke, lebih susah. Sekarang Busra mau tanya lagi. Ini kan jadi rotate kanan, rotate kiri. Sekarang fleksi essence. Come on. One, two, three. One, two, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, lebih susah mana? Fleksi essence atau rotate? Fleksi essence. One. Kenapa lebih susah untuk fleksi esensi daripada rotasi kanan kiri? Ini semua terjadi pada saat Anda melakukan FGA, Functional Gauge Assessment. Ada yang berjalan tengok kanan tengok kiri, ada berjalan yang ke atas ke bawah kan? Tapi lebih banyak yang cerap pada fleksi esensi. Why? Kenapa susah berjalan atau berdiri satu kaki tapi tengok kanan tengok kiri? Fleksi esensi itu susah. Ayo, siapa periksa? langsung gak skripsi bu, enak sekali, bisa dimarahin saya. Ayo, Dra, apa Dra? Pikir kenalan mau Dra? Apa Dra? Kenapa susah nih? It's not commonly. Ya kan? Kamu kalau jalan, hai dipanggil kanan kan? Hai, ini habit, terbiasa, sudah terbiasa kan itu. Hai, iya, nggak mungkin kan? Ya, jadi gerakan ini adalah gerakan yang tidak terbiasa dilakukan oleh kita, sehingga semisekular kanal itu tidak terbiasa mendeteksi gerakan fleksi so you need exercise. Sehingga kamu butuh exercise untuk bisa terbiasa, sehingga dia tidak terjatuh saat berjalan dan gerakan ke atas bawah. Paham? Nah, paham ya? Udah ya? Oke, itu salah satunya dari habituation. Kemudian habituation, ya. Kamu jalan agak sini Le. Tengok kanan tengok kiri ya Le. Sana deh. Nah itu ya. 1, 2, 3, go. Teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Easy yuk. Up down. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Loh ya. Basah kan? Sudah kan? Jatuh kan dia? Nah, susah ya? Susah ini kan barusan? Nah, ini habituation. Terus ini jalan normal. Nanti dilanjutkan dengan jalan tandem plus tengok kanan, tengok kiri. Terus apa lagi? Matras. Ya. Mau matras, mau bosu is okay. Sama-sama. Habituation. Ini masih habituation ya. Kalau dia pakai close hands, baru sensory statis. Oke. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Oke, udah atas bawah. Coba kaki kananmu. Kalau ini kaki kiri, kamu lebih kuat kaki kiri ya. 1, 2, 3. Atas. 2, 3, 4.
Sensory substitution. Oke, saya mau ngeblok visual. Oke, ini exercise. Oke, tengok kanan tengok kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Lama-lama. Pusing? Pusing ya? Pusing ya? Sensory substitution ini hanya menggunakan satu sensory kan, vestibularnya saja untuk tadi, ya kan? Nah, sekarang close eyes, up down, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mabuk dia? Dia mabuk. Pusing? Oke. Nah. Cukup. Duduk dulu. Oke, sorry. Pusing? Ya. Tarik nafas. Makanya nggak boleh dilakukan untuk mereka yang masih bisa positif. No. Ya. Boleh pakai code, boleh pakai yang apa? Boleh, ya. Hijau tadi. Aman. Oke. Ini yang mau di blocking mana? Yang di distract siapa? Perception sama? Di semua distract tak? Reja. Distract tak? Reja apa? Ya. Reza. Ya. 1, 2, Terus ya, film ya. Kalau Adli nggak boleh begitu. Adli nggak akan bisa ngelakuin kayak dia. Adli itu begini. Ya. Jadi kalau Adli gitu ya. Kalau ini anak muda. Kalau Adli kayak gitu jatuh dia pasti. Oke? Zigzag cross. Oke. Ini terlalu pendek. Pendek lagi. Terlalu pendek nggak boleh loh ya. Jarak begininya itu paling nggak dia 1,5. Kalau untuk Adli, ya. Kalau untuk Adli, kenapa jaraknya harus panjang? Istilahnya. Karena dia ruangnya kan biar ada ruang. Berarti Ada ruang pilok-piloknya bermanuver. buat manuver. Jangan ngantuk. Buat manuver. Kenapa harus lebar nih jaraknya kon satu dengan kon yang lain kalau Adli? Biar ada ruang. Ruang? Ruang apa? Pilok-pilok. Yang IC harus ada ruang selain itu. Biar gak nabrak. Jauh aja. Siapa namamu? Biar lebih mudah. Satrio, kamu. Biar mudah. Ya. Sekarang coba. Ya lebih mudah. Tandain lagi. Oke, Satrio kamu lihat jarak ini sini sampai sini enak nggak dipandang? Oke, apa yang bikin kamu bikin gak enak? Kecil-kecil. Hanya sempit aja. Oke, sekarang perpanjang. Perpanjang. Oke, nah. Kamu lihat gimana? Ya, lebih luas saja. Dia tahu luas sama mungkin. Investasi dalam panjang. Hampir sopok mau. Luas-luas. Apa? Kalau enak dan enggak itu berarti kita lagi ngomong tentang apa sih? Perasaan. Vestibulokular Allah. Vestibulokular refleks. Dia harus konsentrasi. Seni. Yang bergerak siapa? Si kepala bergerak, objeknya di diam. Diam. Dia harus konsentrasi terhadap objek, enggak dia tidak nabrak kan? Ya kalau objeknya terlalu Bisa pecuk. Itu sama. ke distract nggak dia? Ke distract. Ya, kalau lansia pertama kali mau exercise, jaraknya panjang karena dia baru pertama kali adaptation terhadap ini. Nanti kalau udah bagus baru Ditutupi. karena kita melatih VOM-nya. Paham? Melatih vestibulokular refleks. Orang-orang dari TV VOM
nggak? Terganggu nggak? Terganggu lah. Ya? Udah? Iya. Nah, kita lagi di OR. Nah, ini salah satu adalah melatih OR. Kalau jaraknya semakin panjang bagus. Kalau semakin pendek, dia harus konsentrasinya lebih tinggi sehingga TOR-nya akan Bisa di. bisa. Paham ya? Yuk, apa lagi? Oh iya, berputar. Ruangnya terlalu Berputar-putar. sempit. Ya. Ininya distract. Iya. Apa tadi yang Kamu harus fokus pada satu, melihat satu. Makasih. Oke. Iya, dan kamu melihat pada satu kok. Kepala tuh harusnya begini. Iya. Kepalanya begini. Ganti kepalanya nah, tinggal satu gini. Kalau udah sampai baru diganti. Aku pusing aku pusing. Ayo, kamu nabrak dong. Edi, nabrak sini. Terus Edi, pusing. Ya. Oke, terus apa lagi? Berdiri di atas balance board. Balance board. Ambil lah. Ini cowok-cowok. Kalau nggak ada Ini apa ini yang berat? Ankle strategi atau apa? Oke ya. Kalau saya begini, jelas sekali Anda punya balance. Oke, ini namanya ankle strategi. Anterior posture, lateral, medial. Oke, pertahankan dulu. Oke. kan surfing lah ya. Oh, ini dia sudah melibatkan knee strategi. Kalau ankle strategi tidak mampu mengkompensasi adanya challenge, maka dia akan melibatkan strategi di atas ini. Ya, ini strategi dan hip strategi. Setia, kalau ini sudah sangat tidak mampu, ini strategi hip strategi nggak mampu, maka dia akan melibatkan satu lagi stepping strategi. Maka dia akan melangkahkan kaki. Itu adalah salah satu kompensasi untuk menghindari jatuh. Paham ya? Jadi ini adalah knee strategi, hip strategi. Paham? Nah, dia belum melibatkan step. Nah, reaction. Nah, oke. Ya, paham? Oke, ini exercise. Ini termasuk dalam sensory plus balance rehab kalau ini. Ya. Oke? Apa lagi? Sensory substitution? Sudah? Muscle strength, ya. Bahwa keseimbangan itu sangat membutuhkan kekuatan otot, terutama ekstremitas bawah. Maka harus ditambah dengan exercise untuk ekstremitas bawah, yaitu berupa strengthening exercise. Apa yang bisa kita lakukan? Sit to stand exercise.
Berapa kali? Kalau untuk exercise minimal 30 detik exercise. 30 detik ayo. Di situ ada balas ya. 30 detik untuk exercise ya minimal. 1, 2, 3. 1, 2, 30 detik ya. 4, 30 selesai ya. Nah, sialah benar atau skill to rise. Oke. Ini cross arm. 1, 2, 3, 4, 5. Hold on. Hold on. Hold on. Ya. 1, 2, hold on. 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Ya. Lagi. 1. Nah, 4 kali. 2, 3, 4,